Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, teman-temanku, di mana aja kalian berada? Semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini aku tidak bakal mereview satu persatu dari ransel ini, tapi akan mungkin mencari perbedaan dan kesamaannya dari kedua. Karena kedua ini bagiku sangat sama tapi sedikit beda, yaitu Kestrel 38 dan Stratos 34. Persamaan antara dua ransel ini adalah masing-masing punya strap untuk kita bawa sleeping pad ataupun sleeping mattress. Kemudian punya rain cover, jadi untuk pas hujan bisa di cover semua. Strap di samping dua atas bawah, walaupun ini dengan itu ya, buckle-nya bisa dibuka. Sedangkan di Stratos hanya satu, yaitu di samping ini di bawah. Sedangkan yang di atas ini hanya untuk mengencangkan dari punggung ke depan. Ya memang sih oke juga, sama, cuman tidak pakai buckle di sini. Kemudian masing-masing sama punya bungee cord untuk kalau kita bawa misalnya taruhlah kapak es ataupun shovel scope, untuk apa kegunaannya. Tapi memang sih jarang bagi kita di Indonesia untuk menggunakan bungee ini. Di sini ada satu, sedangkan di Kestrel ada dua, kiri dan kanan. Oke, samping punya kantong, sama juga punya kantong. Cuman di sini di Stratos mesh ya, mesh tengah atau 30/4, bawah ini material. Oke, dan ini punya kesamaan mesh yang bisa melar. Sedangkan di sini bukan mesh, tapi dari resleting yang bisa kita taruh, dan di sini ada velcro ya, jadi bisa dibuka lebih luas. Gunanya mungkin sama ya, untuk pakaian kotor, pokoknya yang barang-barang yang kita nggak mau masukin ke dalam tas. Samping udah, atas udah. Oke. Kesamaannya di sini sama tapi agak beda dikit. Di luar ada kantong atas yang ada untuk kunci, cantral untuk kunci. Sedangkan di sini ada juga yang sejenis, tapi paling atas ya, dan mesh pocket juga, dan cantelan untuk kunci juga. Kayaknya sampai di situ. Oke, punya kantong bawah. Kita mesti buka dulu ini. Jadi sleeping bag compartment ataupun yang biasa kita taruh di bawah, jadi mudah diambil. Dan juga antara yang atas dengan bawah ada semacam lapisan yang kita bisa buka. Jadi ini kita bisa pakai langsung satu unit, ataupun kita taruh pembatas ya di tengah, jadi kita bisa pisahkan yang atas dan yang bawah. Kemudian ini juga sama, ada juga bisa dibuat dua bagian, atas dan bawah, tapi dividernya, pembatasnya di tengah juga kita bisa kunci sehingga bisa menjadikan dua bagian, ataupun kita buka jadi sehingga bisa menjadi satu bagian. Nah, untuk rain covernya ini di tengah, jadi kita tidak perlu membuka ini dulu, strap ini. Sedangkan di sini kita harus buka dulu untuk
dapatkan rain cover dari bawahnya. Ada 2000. Entah dari mana tuh. Kita udah bahas tentang persamaannya dari depan. Sekarang kita coba dari belakang. Carry strap ada. Kemudian load lifter juga ada. Sama load lifter. Walaupun beda lebar strapnya beda ya. Tapi ya juga namanya juga lebih kecil. Nah, sedangkan di sini ya ini mungkin lantaran model lama ya. Jadi strap punggungnya itu tidak sebaru yang ini. Sedangkan di sini strap punggungnya dibuat dari campuran jaring, jadi bisa bernapas waktu kita bawa. Bernapas di sini maksudnya ya keringat itu tidak langsung meresap ke dalam busa di sini. Load lifter ada, kemudian fluid juga ada, sternum strap juga ada, sama. Nah, di sini bedanya fluidnya ini sama dengan model Mutant. Ransel Mutant biasa dipakai untuk mountaineering, jadi kayak naik gunung yang agak teknikal gitu loh. Ini gunanya biasanya model bawah seperti ini, jadi untuk tidak menampung air ataupun salju ya. Jadi di bawah jadi langsung melewati lubang itu. Sedangkan di sini bagian atas. Jadi kalau air masuk, pas kita bawa sini ya tinggal dibuang dulu saljunya ataupun airnya. Tapi dari Osprey sendiri katanya itulah fungsinya pada saat mereka membuat fluid ini di bagian bawah ataupun di bagian atas. Nah, di sini space. Oke. Itu perbedaannya ya. Hip belt, kantong hip belt juga sama, ada 2. Di sini ada 2 samping kiri kanan. Nah, persamaannya sih ini bisa di setel atas tinggi bawah tapi hanya 3 lokasi. Sedangkan di sini bisa ada cantelan talinya ya, alurnya untuk naik turunkan ini. Jadi bisa di mana aja. Sedangkan ini hanya bisa di 3 posisi. Tadi hampir lupa. Di sini ada untuk walking stick, walking pole, untuk menyimpan walking pole pada saat kita nggak dibutuhkan. Pada saat walking pole-nya nggak dibutuhkan, bukan kita nggak dibutuhkan. Kayaknya sampai di situ persamaannya. Tentang perbedaannya kita bahas satu persatu dah. Di Kestrel 38 ini ada daisy chain, jadi kita bisa cantelkan pakai strap ataupun tali ya, untuk lebih mengetatkan untuk supaya buat yang apapun yang kita taruh depan ini lebih aman. Dan juga kalau kita butuh yang lebih aman lagi, ini kita bisa strapnya ini, strap samping kita bisa lepaskan dan bisa membawanya di depan ini. Contohnya seperti ini. Nah, jadi strap ini gunanya ganda. Bisa untuk menstrapkan, mengamankan bagian samping. Kalau pas kita bawa sesuatu untuk masukkan ke kantong ini, kita amankan di samping kiri dan kanan. Ataupun ada hal-hal yang kita tidak mungkin bawa di sini, di samping. Kita taruh di depan. Apa aja? Biasanya itu kalau kita kalau di daerah salju ya kayak snow shoes gitu loh. Jadi sepatu salju kita yang lebar itu, yang panjang dan lebar, kita taruh sini bisa. Kalau enggak, dan juga ganda. Kita bisa bawa sini dan yang lainnya kita taruh di kantong sini. Misalnya cangkir
botol minum, aman. Jadi ada dua bungee cord, kita bisa simpan walking stick ataupun kapak es segala, dan juga kompartmen untuk sleeping bag, rain cover yang mudah diakses. Nah, bagiku lebih mudah untuk mengakses ini daripada di Stratos ya. Nah, kemudian karena ini model lama, di dalamnya juga ada kantong bagian atas pakai zipper dan mesh. Sedangkan di dalam ini model lama ya, jadi model pengunciannya juga seperti ini dibandingkan dengan yang simple yang zaman-zaman sekarang ini dari Osprey. Sedangkan di dalamnya dia tidak punya strap di tengah ya, karena mungkin ini model lama. Jadi strap tengahnya itu nggak ada. Tapi biasanya ya tinggal dikunci gini aja, kemudian ditarik ini supaya ketat dikit. Kalau yang model-model baru tuh ada strap tengah ini, jadi bisa di strap lagi lebih kencang. Nah, ini sampingnya elastis. Nah, satu hal yang aku nggak suka tentang ini, kenapa? Karena brandnya itu fix loh. Ini tutup atasnya ini. Jadi kalau kita penuh barang itu nggak bisa rapi tutupnya. Jadi ketarik ke belakang gitu kalau misalnya ini penuh. Jadi misalnya ini kalau ini penuh ya, ini ketarik ke belakang jadinya. Nah, bagi yang model-model tertentu dari Osprey, ini brandnya lepas. Jadi ada strap pengaturnya dari depan dan juga ada strap pengaturnya dari belakang. Jadi kalau kita kepenuhan ini, brandnya itu bisa lebih tinggi dan sama. Jadi nggak berat setengah ke belakang ataupun ke depan. Ini berat barang sekitar 1,5 kilo ataupun 1,4 kilo gitu. Kemudian kapasitas nyamannya dibawa, karena bisa aja kita penuhi semua, tapi mengenai nyamannya dibawa di gunung itu kan beda. Tas ini mulai dari sekitar 9 kilo ke 16 kilo masih nyaman ini strap dibawa. Nah, ini bisa juga ditaruh di samping. Nah, seperti kalian lihat, cukup luas dan cukup melar. Kalau mau lebih diamankan juga bisa di strap, pakai strap ya. Nah, biasanya ini cukup masuknya cukup fleksibel kalau kita mau ambil gini, tapi nggak secanggih yang model-model sekarang yang ada lubang samping dan ada lubang di atas yang gunanya untuk mengambil botol dari depan kita lebih aman, lebih lebih leluasa. Dari kantong depan juga biasa melar untuk taruh pakaian kotor ataupun jaket yang apapun yang kita taruh yang mudah diambil daripada membuka seluruh isi kantong. Dan juga kita bisa ini guna cantelan kalau kita mau bawa sesuatu di atas, pokoknya udah penuh semua, yang samping penuh, yang bawah juga udah ada yang bawaan. Kita bisa taruh ini di atas, tinggal pakai strap atau buckle, udah tinggal cantelan aja. Kemudian belakangnya ini terbuat dari suspension system dari Airscape. Jadi ada meshnya di sini dan juga ada bahasa Indonesianya, ribet kayak bentuk seng gitu loh, corrugation atau corrugated. Jadi pas kita pakai nanti itu ada semacam ventilasi ya.
Jadi nggak semuanya tuh nyentuh punggung kita, yang kadang-kadang bisa membuat lebih panas. Di sini kalau bagi yang kalian-kalian yang suka membawa air dengan bladder, kantong air, nah di sini yang aku suka itu karena kantongnya itu bisa ditaruh di luar gitu, di luar daripada ransel. Jadi nggak ribet. Kadang-kadang kan ada yang ransel yang bladder itu di dalam tas. Jadi kalau kita mau ganti, mau isi ulang lagi, kita mesti buka semuanya, ambil semua dari dalam. Sedangkan yang ini cukup simple. Dari luar tinggal buka cantelannya, dah tinggal tarik bladder, isi air, masukin lagi tanpa mengganggu isi tas. Dan juga aluran selang untuk bladdernya ada dua, bisa di kiri dan juga bisa di kanan. Seluruhnya terbuat dari 210D ya. Sedangkan Essence-nya ini yang beda ini 400D. Nah, bawahnya khusus bawah ini dari 500D. Jadi cukup tebal karena yang paling banyak menerima abuse itu yang bawah kan. Kita buka tas, taruh di tanah, ini yang kena. Kalau kita lagi jalan, tersembet ranting ataupun duduk di batu, ini yang kena. Kayaknya udah gitu aja. Fiturnya semua udah tadi kan. Tas, kantong belakang, kantong di dalam, tas kantong melar di depan, kiri kanan, kemudian strap yang bisa digunakan untuk samping ataupun di depan. Itu ciri-cirinya Kestrel. Stratos. Ini sistem sampingnya, kita mulai samping dulu ya. Strap ini sama dengan Talon. Jadi bisa disisipkan ke dalam strapnya, ataupun bisa di luar seperti ini. Jadi kita tinggal masukin ke lubang aja. Bagian bawahnya, ini bisa juga dibuka untuk sleeping bag. Kalau kita mau dibelah dua ya, dibagi dua. Di tengahnya itu ada pembatas. Nah, kemudian kalau ini rain covernya dari bawah, ini yang lebih sulit. Jadi kalau kita ada punya sleeping bag ataupun sleeping mattress di sini ataupun tenda, kalau kita hujan, kita memasang rain cover, itu mesti dibuka dulu supaya kita bisa mengakses rain cover di bawah. Yang aku suka di sini adalah kantong sampingnya itu terbagi dua, dari mesh dan juga yang nggak pakai mesh ya. Karena ini sangat riskan. Jadi pas kita jalan, kalau kena ranting itu nggak bakal nyangkut di sini. Pas kita duduk ataupun segala macam ya, ini terlindung bagian ini. Kalau ini dari mesh, itu mudah loh tersangkut yang macam-macam pas kita jalan samping. Bungee cord-nya hanya satu. Jadi untuk kita shovel atau scoop ataupun kapak es bisa taruh sini. Nah, untuk kantong samping kiri kanan dari mesh ya, biasa pakai strap. Nah, kantong tengahnya ini untuk taruh barang-barang kotor ataupun barang-barang yang seperti yang ini. Di depan kita bisa taruh apa aja yang mudah diakses, yang mesti diambil. Kemudian di sini kantongnya semuanya pakai zipper ya, pakai resleting dengan yang aku suka ini loopnya ini, sehingga memudahkan kita. Masih ingat gak kalian? Yang namanya kalau kita pakai sarung tangan itu kadang sangat sulit untuk melakukan sesuatu dengan tangan. Nah, ini sengaja dibilang gloves friendly. Jadi pakai pun sarung tangan, kita masih bisa membuka resletingnya dengan mudah karena loop yang besar. Dan di sini juga walaupun nggak punya loop, tapi cantelannya itu sengaja didesain sedemikian rupa, jadi bisa dengan gloves juga bisa masih mudah untuk membuka dan menutupnya. Nah, ini ada velcro di sini ya, ada dalam velcro-nya. Jadi setelah ditutup ke atas dan juga dicantelin velcro di dalamnya. Nah, kemudian kantong yang di atas yang kecil biasanya aku taruh ini untuk kacamata ataupun snack-snack yang kecil ya, selain di kantong hip belt. Tapi biasanya ini tempat kacamata.
jadi aman. Kemudian sebelum kita ke kantong utama, ini di atas juga ada zipper lagi. Jadi semacam kalau di tas-tas biasa itu yang kantong atas ini loh, untuk meletakkan hal-hal yang mudah digapai, misalnya GPS, kompas, dan segala macam. Walaupun jarang ya aku bisa membuka dari depan ini, tinggal ambil gitu jarang. Tapi lantaran ringan, tas kecil jadi gampang dibuka, ambil apa yang kita butuhkan, pakai lagi. Nah, di kantong atas ini juga ada sangkutan untuk kunci. Jadi kalau kita lagi naik gunung, simpan motor di mana, kunci simpan di sini, jadi mudah diingat. Oke, kemudian untuk kantong utamanya ini terkunci seperti ini, jadi kita nggak bakal bisa buka tanpa membuka bakalnya lebih dulu. Kita harus buka dulu. Ini yang aku suka rapi juga. Biasanya nggak ada ini kan cantelan samping, jadi ya, sisa strapnya itu nggak kelewar loh, ketiup angin. Kita buka yang samping satu lagi. Nah, kita bisa buka sampai ke bawah ini, jadi cukup lebar. Bisa simpan apa aja. Nah, kalau untuk bagi kalian yang suka botol, bladder, ya sayang ini bladdernya ada di bagian sini, di dalam. Nah, tapi aku nggak pernah pakai ini untuk bladder, karena aku lebih suka pakai botol. Dan juga kalau ini dipakai di kota, ya ini aku juga pakai di kota loh kadang. Ini tempat aku menyisipkan money belt yang tipis ataupun kadang iPad yang kecil. Nah, uniknya ya ini di dalam kantong utama ini warnanya kontras gitu loh. Jadi kalau malam bisa lebih mudah kelihatan apa yang kita simpan di dalam. Bagus. Warna depan, warna luar hitam, di dalamnya kontras warna hijau, apa ya, hijau terang ya. Ini. Udah. Kita tutup lagi. Nah, ini aku dapati ya, kadang-kadang kalau untuk pas kita bawa beban yang penuh ya, ini kalau kita taruh di atas, ini kadang-kadang resletingnya suka buka sendiri gitu loh. Nah, jadi sekarang itu dalam segala macam hal aku suka melampirkan atau mengistirahatkan semua zipper di bagian akhir, bagian kiri ataupun kanan. Nah, seperti kalian lihat ini semuanya ini ada flap. Jadi untuk menghindari air untuk memasuki tas melewati resleting atau zipper, sama semuanya. Tertutup dengan flap, juga tertutup dengan flap. Jadi secara garis besar, walaupun tanpa rain cover, ini sudah cukup memadai untuk kita jalan di saat gerimis. Kalau hujan mulai deras, ya baru pakai rain cover. Oke, setelah itu kita coba lagi depan udah, belakangnya. Nah, belakang ada handle strap, load lifter, jadi untuk mendekatkan beban kita ke tubuh. Di sini ada jalur untuk selang bladdernya, bisa langsung dialurkan ke sini ya. Jadi tetap di sini sebelum kita menggunakannya untuk minum. Nah, yang aku suka suspensinya adalah jaring di sini, sangat aman dipakai. Dan juga tidak akan pernah ketemu dengan punggung, karena ini terpisah. Seperti kalian lihat, tanganku muncul di sini ya. Jadi antara jaring dengan tas utama itu lumayan jauh loh. Nah, sedangkan ini
Stratos yang sekarang ini bisa di setel tinggi rendahnya. Tinggal pakai velcro, tinggal kita ukurkan sesuai ukuran torso kita. Apalagi, oke, yang tadi aku bilang ini walking stick, untuk menyimpan walking stick pada saat kita nggak membutuhkannya. Sternum strap untuk di dada dengan fluid. Nah ini strap pinggang ini menyatu, makanya ini disebut suspensi sistemnya itu adalah air speed, lebih cepat. Beda dengan ini. Ini agak terpisah ya, jadi nggak menyatu. Jadi kalau ini ditarik, ini tetap diam. Sedangkan di Stratos itu suspensinya menyatu dengan hip belt seperti kalian ini. Jadi bergerak di bagaimanapun itu tetap nyaman di punggung. Nah, ketarik sana, ketarik sini juga antara menyatu ini. Jadi aman, bukan aman, nyaman di punggung. Dan ini strap punggung sengaja dimasukkan ke loop di hip belt. Lagi-lagi untuk membuat nyaman pada saat kita berjalan. Oke, aku coba aja dulu ya, supaya bisa menunjukkan. Nah, itu tuh menyatu. Seandainya kalau ini dilepaskan langsung ke sini, itu masing-masing bakal bergerak sendiri. Punggung bergerak sendiri, hip belt bergerak sendiri. Tapi kalau ini disatukan, jadi semuanya itu menyatu gitu pada saat kita berjalan, bergerak. Hip belt cukup luas, katakanlah, tapi nggak cukup luas untuk iPhone Max ataupun yang HP-HP yang 6 inci atau lebih besar dari 6 inci. Kalau iPhone biasa 5 inci masih cukup lah. Tapi biasanya ini ya aku pakai untuk snack, coklat. Seperti yang kalian mungkin udah mengerti, kalau aku naik gunung, aku lebih bagus bawa makan makanan yang berkalori tinggi, tapi ringan daripada nasi berat, tapi kalori yang terkandung tidak seberapa untuk jalan. Tidak seberapa untuk bahan bakarku jalan. Mengenai bahan utama dari tas ini terbuat dari 210 denier, sedangkan aksesorinya, actionnya sini itu dari 420 denier, termasuk juga yang bawah ini 420. Ya, seperti yang biasanya kita tahu, itu semua ransel bagian bawahnya itu selalu lebih tebal, lebih keras. Maksudnya bukan keras ya, lebih tebal supaya lebih keras menahan abrasi. Sekian dulu ulasan aku tentang perbandingan antara kedua tas ini, Kestrel dan Stratos, yang aku anggap menurut pendapatku pribadi loh, hampir sama semuanya. Mulai dari desain, mulai dari kegunaan, dan mulai dari bahan. Jadi makanya sengaja daripada aku membandingkan, mereview satu persatu dari tas ini, aku tinggal bandingkan aja apa perbedaannya dan juga apa kesamaan antara kedua ransel ini. Bagi kalian yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang tentang tas ini, apa kesamaannya dan apa perbedaannya, yang mungkin aku nggak tahu, silakan deh komen di bawah ini. Aku akan sangat berterima kasih atas itu. Demikian dulu video kali ini. Sampai ketemu di acara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care yourself and each other.